Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah hijau Indonesia, kabut tipis selalu menyelimuti desa setiap pagi, memberikan nuansa mistis yang meresap ke dalam jiwa setiap penduduknya. Desa ini terkenal dengan sebuah makam keramat yang dipercaya menyimpan kekuatan supranatural. Orang-orang dari desa dan luar desa datang untuk berziarah, memanjatkan doa, dan berharap mendapatkan berkah. Gufron, seorang pria berusia 40-an dengan wajah teduh dan janggut lebat, dikenal sebagai Habib yang karismatik. Ia mengklaim dirinya sebagai keturunan langsung dari Rasulullah yang membuatnya sangat dihormati oleh penduduk desa. Pagi itu, Gufron berdiri di depan makam keramat yang baru saja selesai dibangunnya. Dengan jubah putih panjang yang melambai tertiup angin, ia tampak seperti sosok suci yang turun dari langit. "Assalamualaikum saudaraku," sapa Gufron dengan suara lembut tapi penuh wibawa kepada sekelompok penduduk yang datang untuk berziarah. "Waalaikumsalam Habib Gufron," jawab mereka serempak. Wajah-wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan harapan. Gufron mulai memimpin doa. Suaranya yang merdu dan tenang membuat orang-orang merasa tentram. Setelah selesai, ia mempersilahkan mereka untuk memberikan sumbangan di kotak amal yang diletakkan di dekat makam. "Setiap amal yang kalian berikan akan menjadi ladang pahala di akhirat nanti," katanya sambil tersenyum. Namun, di balik senyum ramah itu ada niat jahat dan tersembunyi. Gufron telah menghabiskan bertahun-tahun memanipulasi kepercayaan masyarakat desa untuk keuntungannya sendiri. Makam keramat yang dibangunnya hanyalah sebuah tipu daya, dan kotak amal itu bukanlah untuk amal, melainkan untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan perjalanan umroh yang sering dilakukannya. Di sudut desa, Ahmad, seorang pemuda cerdas yang selalu skeptis terhadap hal-hal yang tidak masuk akal, mengamati dengan cermat. Dia merasa ada yang tidak beres dengan Gufron. Ahmad tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan adiknya yang masih sekolah. Keluarga mereka termasuk yang sering menyumbang di kotak amal Gufron. "Ibu, apa ibu tidak merasa aneh dengan Habib Gufron?" tanya Ahmad suatu malam saat mereka sedang makan malam. "Apa maksudmu, Ahmad?" jawab ibunya terlihat kaget. "Entahlah bu, aku merasa ada yang tidak benar. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa dia menyembunyikan sesuatu," jawab Ahmad dengan ragu-ragu. Ibunya menarik napas dalam-dalam. "Ahmad, Habib Gufron adalah orang suci. Kita tidak boleh berpikiran buruk tentangnya." Ahmad hanya mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Malam itu, dia memutuskan untuk mulai mencari tahu lebih banyak tentang Gufron. Keesokan harinya, Ahmad pergi ke perpustakaan desa, tempat yang jarang dikunjungi orang. Dia mulai membaca buku-buku sejarah tentang keturunan Rasulullah dan mencari tahu bagaimana seharusnya seorang Habib berperilaku. Semakin banyak dia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Saat senja tiba, Ahmad memutuskan untuk pergi ke makam keramat. Dengan langkah hati-hati, dia mendekati kotak amal dan mengamati sekelilingnya. Dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Kotak amal itu memiliki kunci yang sangat modern, sesuatu yang tidak biasa di desa ini. Sementara itu, Gufron berada di rumah mewahnya yang terletak di tepi desa, jauh dari pandangan orang-orang. Rumah itu dibangun dengan gaya modern, penuh dengan barang-barang mewah yang ia beli dari hasil penipuannya. Di ruang tamu, ia duduk di sofa kulit sambil menikmati segelas anggur mahal. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan penampilannya yang sederhana di depan umum. Tiba-tiba ponselnya berdering. "Ya, bagaimana dengan donasi hari ini?" tanyanya dengan suara rendah namun tegas. "Alhamdulillah cukup banyak, Habib. Ratusan ribu sudah terkumpul," jawab suara di ujung telepon. Gufron tersenyum puas. "Bagus, teruskan pekerjaan baikmu." Namun kebahagiaan Gufron tidak berlangsung lama. Tanpa dia ketahui, Ahmad sudah memulai penyelidikannya dan menemukan fakta-fakta yang semakin menguatkan kecurigaannya. Dalam waktu dekat, rahasia kelam Gufron akan terungkap, dan keadilan akan menanti di depan pintu rumahnya. Malam semakin larut, dan kabut tebal kembali menyelimuti desa, membawa serta rasa dingin dan misteri yang semakin dalam.
Ahmad tahu perjuangan baru saja dimulai. Pagi itu kabut tebal yang menyelimuti desa terasa lebih dingin dari biasanya. Ahmad terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Dia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang panjang dan penuh tantangan. Setelah selesai sarapan sederhana dengan ibunya dan adiknya, dia bergegas pergi untuk melanjutkan penyelidikannya tentang Gufron. Ahmad memutuskan untuk mengunjungi beberapa penduduk desa yang telah lama mengenal Gufron. Salah satu dari mereka adalah Pak Hasan, seorang tetua desa yang dihormati. Ahmad berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari beliau. "Assalamualaikum Pak Hasan," sapa Ahmad saat tiba di rumah Pak Hasan yang sederhana tapi rapi. "Waalaikumsalam Ahmad, ada apa pagi-pagi begini datang ke rumah saya?" tanya Pak Hasan dengan ramah. "Saya ingin berbicara tentang Habib Gufron, Pak. Saya merasa ada yang tidak beres dengan beliau," jawab Ahmad dengan jujur. Pak Hasan menarik napas panjang. "Ahmad, Habib Gufron adalah orang yang sangat dihormati di desa ini. Kenapa kamu meragukannya?" Ahmad menceritakan semua yang dia temukan sejauh ini, tentang kotak amal dengan kunci modern dengan gaya hidup mewah Gufron yang kontras dengan penampilannya di depan umum. Pak Hasan mendengarkan dengan saksama. Raut wajahnya berubah serius. "Saya tidak pernah berpikir tentang itu sebelumnya, tapi kamu benar. Ada beberapa hal yang memang aneh," kata Pak Hasan sambil mengelus jenggotnya yang sudah memutih. "Pak Hasan, bisakah Anda membantu saya mengumpulkan lebih banyak bukti? Saya butuh seseorang yang dihormati seperti Anda untuk meyakinkan orang-orang," pinta Ahmad dengan penuh harap. Pak Hasan mengangguk. "Baiklah Ahmad, saya akan membantu. Kita harus berhati-hati, tapi kebenaran harus diungkap." Sementara itu, Gufron merasa ada yang tidak beres. Dia sering merasa diawasi dan gelisah setiap kali keluar rumah. Di balik senyumnya yang ramah, tersimpan ketakutan yang mulai menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat Gufron sedang beristirahat di rumahnya, dia mendapat telepon dari salah satu orang kepercayaannya. "Habib, saya mendapat informasi bahwa ada pemuda bernama Ahmad yang mulai menyelidiki tentang Anda." Gufron mengepalkan tangannya. "Ahmad? Pemuda itu lagi. Dia memang sering membuat masalah. Kita harus segera mengambil tindakan sebelum dia mengungkap semuanya." Keesokan harinya Gufron memanggil beberapa anak buahnya yang setia. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama bekerja untuknya dan tahu banyak rahasianya. "Kalian harus membuat Ahmad diam. Jangan sampai dia mengganggu rencana kita," perintah Gufron dengan suara dingin. Malam itu Ahmad yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Pak Hasan merasa ada yang mengikutinya. Dia mempercepat langkahnya, tetapi bayangan gelap itu terus mendekat. Tiba-tiba dua orang pria muncul dari balik semak-semak dan menyerang Ahmad. Mereka memukulinya dengan brutal sebelum melarikan diri. Ahmad tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka dan darah. Namun semangatnya untuk mengungkap kebenaran tidak padam. Dia tahu bahwa ini adalah risiko yang harus dihadapinya. Beruntung, seorang penduduk desa yang kebetulan lewat segera membawanya ke puskesmas terdekat. Ibunya menangis melihat kondisi anaknya, tapi Ahmad meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari dirawat, Ahmad kembali pulih. Pak Hasan dan beberapa penduduk desa yang mulai meragukan Gufron datang menjenguk. Mereka memberikan dukungan moral kepada Ahmad dan menyatakan siap untuk membantu mengungkap kebenaran. "Kita harus melanjutkan ini Pak Hasan, tidak peduli seberapa berbahayanya," kata Ahmad dengan tekad yang kuat. "Kita akan melakukannya bersama, Ahmad. Kita tidak bisa membiarkan penipuan ini terus berlanjut," jawab Pak Hasan dengan tegas. Desa yang sebelumnya tenang mulai bergejolak. Masyarakat mulai mempertanyakan kesucian Habib Gufron dan bisnis makam keramatnya. Gufron merasa posisinya semakin terancam dan dia tahu bahwa waktunya semakin singkat. Kegelapan yang dia bawa ke desa ini mulai terkuak dan keadilan mulai menampakkan cahayanya. Kabut tebal menyelimuti desa saat Ahmad dan Pak Hasan memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tentang Gufron. Mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi juga tidak bisa membiarkan kebenaran tertutupi lebih lama. Mereka memutuskan untuk mulai dari makam keramat,
tempat yang selama ini menjadi pusat kepercayaan masyarakat. Pagi itu, Ahmad dan Pak Hasan ditemani beberapa penduduk desa yang mulai meragukan Gufron pergi ke makam keramat. Mereka membawa peralatan sederhana untuk menggali dan memeriksa makam tersebut. Setibanya di sana, mereka segera memulai pekerjaan mereka dengan hati-hati. "Ahmad, apa kamu yakin ini ide yang baik?" tanya salah satu penduduk dengan suara bergetar. "Kita harus tahu kebenarannya. Kalau tidak, kita akan terus hidup dalam kebohongan," jawab Ahmad dengan tegas. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di dalam makam, mereka menemukan benda-benda yang tidak sesuai dengan cerita yang selama ini disampaikan oleh Gufron. Ada benda-benda modern yang seharusnya tidak ada di makam kuno. Dan ini menguatkan kecurigaan mereka bahwa makam tersebut hanyalah tipu muslihat. "Ini tidak mungkin makam keramat yang asli," kata Pak Hasan dengan nada serius. "Ini semua hanyalah rekayasa." Berita tentang penemuan ini segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berkumpul di sekitar makam, ingin melihat sendiri bukti-bukti yang telah ditemukan. Kepercayaan mereka terhadap Gufron mulai goyah, dan keraguan semakin tumbuh di hati mereka. Gufron yang mendengar keributan di makam segera datang dengan wajah merah. "Apa yang kalian lakukan di sini? Ini tempat suci," teriaknya dengan suara lantang. "Tempat suci? Atau tempat penipuan, Gufron?" jawab Ahmad dengan berani. "Kami telah menemukan bukti bahwa makam ini hanyalah rekayasa. Semuanya hanya tipu muslihat untuk mengambil uang kami." Wajah Gufron memucat, tetapi dia berusaha tetap tenang. "Ahmad, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu hanya ingin merusak nama baik saya." Namun Pak Hasan maju dan menunjukkan benda-benda yang telah mereka temukan. "Ini buktinya, Gufron. Kamu tidak bisa terus berbohong pada kami. Sudah cukup." Kerumunan mulai berteriak, menuntut penjelasan dari Gufron. Dia terlihat semakin terdesak. Keringat dingin membasahi dahinya. Dalam kepanikan, dia mencoba melarikan diri, tetapi penduduk desa tidak membiarkannya pergi begitu saja. Mereka mengepungnya, tidak memberi ruang untuk kabur. "Habib Gufron, beraninya kamu menipu kami semua!" teriak seorang wanita tua dengan nada marah. "Kami mempercayaimu, menganggapmu suci, tapi ternyata kamu hanya penipu." Gufron tidak punya pilihan lain selain mengakui semuanya. "Baiklah, aku mengaku. Ya, makam itu palsu. Aku hanya ingin mendapatkan keuntungan, tapi aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun," katanya dengan suara gemetar. Ahmad melangkah maju. "Kamu telah menyakiti banyak orang, Gufron. Kamu mengambil uang mereka, memanfaatkan kepercayaan mereka. Apa yang kamu lakukan tidak bisa dimaafkan." Dengan pengakuan Gufron, masyarakat desa mulai sadar bahwa mereka telah tertipu selama ini. Mereka merasa marah dan kecewa, tetapi juga lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Gufron ditangkap oleh aparat desa dan diserahkan kepada pihak berwenang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hari-hari berikutnya desa mulai berbenah. Penduduk desa yang sebelumnya bergantung pada makam keramat kini mulai belajar untuk memperkuat keimanan mereka dengan cara yang lebih tulus dan jujur. Ahmad dan Pak Hasan terus bekerja sama untuk membangun kembali kepercayaan dan keharmonisan di desa. Dalam suatu pertemuan desa, Pak Hasan berbicara dengan bijak. "Kita semua telah belajar pelajaran berharga. Jangan pernah lagi kita mempercayai seseorang hanya karena penampilannya. Keamanan kita harus didasari oleh hati yang tulus dan perbuatan yang baik." Desa itu perlahan kembali tenang, dengan suasana yang lebih waspada dan hati-hati. Kabut yang selalu menyelimuti desa ini terasa lebih ringan, seolah-olah mencerminkan kegelapan yang telah pergi. Ahmad merasa puas mengetahui bahwa perjuangannya untuk mengungkap kebenaran tidak sia-sia. Namun di sudut hatinya, dia tahu bahwa pertempuran melawan ketidakadilan dan penipuan tidak akan pernah benar-benar selesai. Tapi untuk saat ini, dia bisa beristirahat dengan tenang, mengetahui bahwa dia telah melakukan hal yang benar untuk desanya.